Praktek jual beli jabatan seakan menjadi rahasia umum di pemerintahan daerah seantero negeri ini. Paling dekat menimpa Bupati Nganjuk yang diringkus tim gabungan KPK dan Bareskrim Mabes Polri karena melakukan jual beli jabatan. Mungkin masih banyak lagi praktek jual beli jabatan yang tidak terungkap ke publik karena berbagai hal. Untuk memberantas praktek haram tersebut, tidak cukup dengan aturan dan penegakan hukum saja, tapi juga komitmen dari kepala daerah setempat yang terdeklarasikan. Seperti halnya yang dilakukan Bupati Subang, Haji Ruhimat, sehari setelah dilantik. Dia langsung deklarasi Rp0 dalam proses mutasi, rotasi, dan promosi jabatan. Bahkan Bupati sampai berani melaporkan sendiri ke kepolisian ketika ditengarai ada indikasi praktek jual beli jabatan. Di antara kasus jual beli jabatan di daerah yang terungkap ke publik adalah Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Dia di OTT KPK dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 10 Mei 2021. Kemudian Bupati Kabupaten Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus suap promosi, mutasi, dan rotasi jabatan di pemerintahan Kabupaten Cirebon tanggal 25 Oktober 2018. Ada lagi Bupati Klaten Sri Hartini di Borgol KPK pada 30 Desember 2016 karena kasus suap posisi jabatan di Pemkab Klaten. Disusul Bupati Nganjuk Taufikur Rahman dan Bupati Jombang Nyono Suharli Wandoko. Kasus jual beli jabatan ini seperti gunung es yang tidak terungkap ke publik dan ke ranah hukum. Jumlahnya lebih banyak dan sulit untuk diberantas praktek ini secara menyeluruh. Di antara penyebab terus terjadinya jual beli jabatan, terutama di pemerintah daerah adalah adanya kewenangan yang dimiliki kepala daerah, yaitu gubernur dan bupati serta wali kota dalam melakukan promosi, rotasi, dan promosi jabatan. Sebagaimana yang tercatat dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kewenangan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum kepala daerah untuk meraup rente. Dampaknya menempatkan kompetensi, kinerja, rekam jejak, dan integritas bukan lagi sebagai basis penilaian karir jabatan bagi PNS, tapi seberapa uang yang mereka miliki untuk membeli jabatan tersebut. Walaupun open bidding atau lelang terbuka dilakukan, tetapi karena penentunya adalah kepala daerah, tetap saja praktek tersebut masih terjadi. Seperti yang terjadi di Kabupaten Tanjung Balai, KPK melakukan penyelidikan atas kasus dugaan suap pada proses lelang jabatan. Walau akhirnya KPK menemukan indikasi kasus lain yang lebih besar, yakni dugaan suap yang melibatkan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial dan penyidik KPK Stepanus Robin Patuju. Tetapi kasus suap jual beli jabatan tetap dilanjutkan oleh KPK. Imbas dari praktek jual beli jabatan adalah pelayanan yang baik terhadap masyarakat bukanlah tujuan utama, sebagaimana tertuang dalam Sumpah Pegawai dan Sumpah Jabatan. Tetapi tujuan utamanya adalah bagaimana mendapatkan rupiah sebanyak-banyaknya untuk membeli jabatan yang dituju. Maka tidak heran ketika masyarakat tidak terpuaskan dalam pelayanan publik, sebab itu tidak menjadi tujuan dan target atau prioritas penilaian aparat dalam menempati jabatan tertentu atau kenaikan pangkat dan golongan. Maka tidak heran ketika masyarakat tidak terpuaskan dalam pelayanan publik, sebab itu tidak menjadi tujuan dan target atau prioritas penilaian aparat dalam menempati jabatan tertentu atau menaikkan pangkat dan golongan. Komisi ASN mencatat praktek jual beli jabatan selama setahun mencapai 150 triliun rupiah. Angka yang fantastis. Upaya Komisi ASN menggandeng KPK sejak tahun 2017 juga gagal membendung praktek jual beli jabatan. Komisi ASN juga mencatat 95% pemerintah kabupaten dan kota melakukan praktek jual beli jabatan. 89,5% di tingkat provinsi, 49% di lembaga, dan 39,5% di tingkat kementerian.
Di lapangan, modus kepala daerah dalam praktek jual beli jabatan tentu tidak langsung dia lakukan, tetapi menggunakan pihak lain seperti sekretaris daerah, kepala dinas, staf bagian sumber daya manusia, sampai tim sukses ketika pilkada. Ketika mendengar ada rencana promosi, rotasi, dan mutasi jabatan, mereka sibuk mencari mangsa dan menawarkan jabatan tersebut dengan harga tiket yang telah dipatok. Untuk memberangus praktek kotor ini, selain terus melakukan penangkapan terhadap para pelaku jual beli jabatan yang dilakukan oleh kepolisian dan KPK, tidak kalah penting adalah bagaimana melakukan pencegahan agar bisa menekan praktek haram ini. Selain terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem, yang paling penting adalah komitmen kepala daerahnya itu sendiri. Komitmen inilah yang harus diketahui masyarakat, sehingga semua komponen bisa ikut terlibat dalam melakukan pengawasan. Kepala daerah harus mendorong masyarakat, termasuk ASN di lingkungan Pemda, untuk berani bersuara dan melaporkan ketika menemukan adanya praktek jual beli jabatan. Seperti yang dilakukan Bupati Subang Haji Ruhimat sehari setelah dilantik Gubernur Jawa Barat pada tanggal 19 Desember 2018, mendeklarasikan gerakan Rp0 pada proses rotasi, mutasi, dan promosi jabatan dalam sebuah acara di lapangan alun-alun Kabupaten Subang. Jangan sampai yang penjilat bisa naik pangkat, yang punya uang bisa naik pangkat, tapi yang profesional itu dibiarkan. Saya janji, tidak akan ada lagi untuk rotasi-mutasi menggunakan uang. Termasuk ketika diwawancara salah satu media lokal di Subang, Bupati kembali menyampaikan komitmennya. Bisa dipertegas nggak Pak sebenarnya kalau ini Rp0 itu? Gini, ASN terkait rotasi mutasi menggunakan rupiah nggak bakal benar, kagak bakal benar. Iya. Saya minta semua masyarakat tolong awasi. Saya tidak mau itu terjadi adanya rotasi mutasi menggunakan uang. Yang jelas bukan basa-basi. Terkait yang menyangkut, tolong ente cek dan tolong masyarakat awasin. Apabila diketemukan ya yang atas namakah yang ingin rotasi mutasi maupun promosi menggunakan uang, cepat laporkan ke saya akan pecat itu Nas. Lihat aja nanti. Bupati sangat tegas mengatakan bahwa siapapun yang menemukan PNS yang menggunakan uang Pak ya untuk rotasi mutasi, cepatnya laporkan namanya, termasuk barang buktinya, dilaporkan ke Bupati dan Bupati sendiri yang bakal melaporkan ke kepolisian. Bahkan dia sendiri pernah melaporkan indikasi jual beli jabatan ke Polres Subang. Terima kasih, saya sengaja datang untuk melaporkan dan untuk diselidiki hal-hal yang menyangkut rotasi, promosi, menggunakan nilai rupiah, saya tidak mau. Ya. Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk ASN di Subang, untuk berkomitmen dalam menjalankan program Rp0 ini. Akhirnya saat ini tidak terdengar lagi ada praktek jual beli jabatan, baik dalam proses mutasi, rotasi, dan promosi jabatan, termasuk dalam pengangkatan jajaran direksi, komisaris, maupun dewan pengawas pada perusahaan daerah yang dimiliki Kabupaten Subang. Seperti yang dinyatakan ASN di Kabupaten Subang yang merasakan bagaimana manfaat dari komitmen kepala daerahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Syahrul Anwar SSTP, ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, yang alhamdulillah terhitung mulai tanggal 17 September tahun 2019 saya diberikan kepercayaan oleh Pak Bupati Subang, Bapak Haji Ruhimat, untuk menduduki jabatan eselon 3. Alhamdulillah saya merasakan betul kebijakan Pak Bupati dengan kebijakan promosi dan rotasi Rp0. Dan ini ikhtiar yang luar biasa dari Pak Bupati untuk membenahi birokrasi di pemerintah daerah Kabupaten Subang. Saya Guntur Setiawan yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Subang Energi Abadi
sejak Januari tahun 2020. PT Subang Energi Abadi adalah badan usaha milik daerah Kabupaten Subang yang bergerak di bidang energi. Kami terpilih menduduki jabatan ini dengan menempuh atau melewati tahapan demi tahapan proses seleksi yang cukup ketat. Dan tes akhir adalah wawancara, di mana proses wawancara dilakukan langsung oleh Bupati Subang, Bapak Haji Ruhimat. Selama proses seleksi hingga pengangkatan jajaran direksi dan Dewan Komisaris, PT Subang Energi Abadi dilakukan secara bersih, transparan, dan tidak ada praktek jual beli jabatan. Itu yang benar-benar kami rasakan. Selayaknya, komitmen ini bisa ditiru oleh daerah lain, termasuk pemerintah provinsi, sehingga keengganan dan ketakutan melakukan pelaporan, terutama dari internal ASN, tidak dirasakan. Dan semua jajaran pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjalankan program tersebut. Mereka pun akan dengan beraninya menyampaikan pelaporan, baik kepada aparat penegak hukum maupun kepala daerahnya, jika mengalami penawaran jual beli jabatan. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan, untuk memberantas praktek jual beli jabatan di pemerintahan, selain melakukan pembenahan sistem penangkapan para pelaku, juga pencegahan terjadinya jual beli jabatan. Salah satu strategi pencegahan adalah komitmen kuat dari kepala daerah yang terpublikasikan, sehingga semua komponen masyarakat terlibat dan tidak takut dalam melakukan pengawasan dan pelaporan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.